Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami hingga kami boleh ada kembali di hari ini. Berkenan kami yang Engkau berkati ini Tuhan, Engkau pun layakkan untuk menerima firman-Mu. Karena hanya dengan firman-Mu ini kami mampu menunjukkan ketaatan kami kepadamu demi untuk kemuliaan nama-Mu. Karena itu ya Allah di sorga, berfirmanlah untuk kami, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang adalah firman itu sendiri. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Bagian Alkitab dibacakan demikian. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudaraku, tema renungan kita di Rabu pagi ini tertulis demikian dalam Sabda Bina Umat, menghadap tahta pengadilan. Menghadap tahta pengadilan. Saudaraku, tentu kita masih ingat bahasa Alkitab yang dituliskan dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 14. Kalimat tertulis di sana mengatakan demikian, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih, ya. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Nah, saudaraku, proses pemanggilan terjadi sebelum kita dipilih, ya. Jadi artinya semua orang dipanggil, ya. Siapapun, bukan cuman orang Kristen toh Tuhan panggil. Semua, sepanjang dia manusia, dia memiliki ruang yang sama dengan orang Kristen untuk ada di dalam pemanggilan itu, ya. Nah, tetapi bahasa yang kemudian dikatakan sedikit yang dipilih itu pada waktu kita sudah berhadapan dengan Allah di pengadilan Tuhan, ya. Jadi proses pemanggilan belum berarti kita sudah terpilih, ya. Sehingga ini perlu kita lihat saudaraku, supaya kita yang dipanggil juga dipilih pada waktu kita ada di pengadilan Tuhan. Itu maksud tema kita, ya, menghadap tahta pengadilan. Di sanalah Allah bertahta, di sana Allah berkuasa, di sanalah Allah memutuskan apakah kita dipanggil setelah apakah kita dipilih setelah kita dipanggil itu tadi, ya. Jadi orang Kristen itu saudaraku jangan selalu mengklaim diri bahwa dia yang murni 100% memiliki Kristus. Tidak. Makanya ada amanat agung Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28 dan 19-20. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Artinya semua orang bisa masuk ke dalam proses pemanggilan, ya. Bisa masuk dalam proses pemanggilan, dan nanti akan ada dalam sebuah penentuan di pengadilan Tuhan.
dia dipilih atau tidak. Kembali ayat Alkitab yang saya mau katakan, ya, kalau kita baca dalam kitab Injil Markus pasal 8 ayat 34 dikatakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Nah, lalu Yesus memanggil orang banyak itu siapapun, dan murid-muridnya berarti di antara orang banyak ada muridnya. Jadi kita semua dipanggil. Katakan saja dan murid-muridnya itulah kita orang Kristen, orang banyak itu di luar dari kita. Tapi sama-sama dipanggil, ya. Dan dikatakan di situ, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, lalu berkata, setiap orang yang mau mengikut aku. Nah, jadi antara semua orang banyak tadi dengan murid sama, ya, sama berlaku sama. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Artinya orang Kristen pun didudukkan sama dengan orang di luar dari Kristen, sama-sama dipanggil untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Nah, kalau kemudian orang Kristen, walaupun dia Kristen tapi dia tidak menyangkal diri, ya, tapi dia bukan Kristen, lalu kemudian dia datang dan bersedia menyangkal diri, walaupun orang Kristen, lalu kemudian dia tidak pikul salib, tapi walaupun dia bukan orang Kristen, lalu dia sadar, dia datang percaya kepada Yesus dan bersedia memikul salib dan mengikuti Yesus, maka dia yang diselamatkan, saudaraku, bukan orang Kristen. Saya pikir sederhana ya pemahaman ini, ya. Jadi kekristenan itu bukan syarat masuk surga. Kalau kemudian kekristenan itu kita tidak maknai seperti yang Tuhan inginkan. Yakobus pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan, ya, bagaikan sesuatu yang mati, ya. Pada hakikatnya adalah mati. Sesuatu yang mati tentu tidak berharga. Firman lain juga katakan, bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tapi yang melakukan. Jadi ini catatan baik, saudaraku, untuk kita, ya. Kita yang percaya kepada Yesus. Sayang, kita udah percaya, kita dipanggil, tapi kemudian kita tidak dipilih, ya. Ini sesuatu yang menarik, saudaraku, ya. Supaya bagaimana kita mulai menghadirkan Tuhan di totalitas hidup kita, seperti yang diuraikan dalam bacaan kita, ya. Bagaimana mereka menyadari peran Kristus yang menentukan hidup kita di pengadilannya pada waktu kita berhadapan dengan Allah. Betul-betul kita menyadari ini, supaya kita selalu melihat Kristus sebagai penolong kita, penuntun, penyegar, penyelamat kita, ya. Ada ref dalam sebuah lagu yang dikidungkan seperti ini. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ya, jadi pengakuan manusia atas keterbatasan dan kekurangannya, dia memohon kepada Allah sebagai penguat, penopang, penyemangat baginya. Dia katakan, aku tidak dapat jalan sendiri, Tuhan. Berjalan bersama dengan kami, tuntun langkah kami, terangi jalan kami, supaya pemanggilan itu berakhir pada keterpilihan. Jadi kita tidak hanya dipanggil tapi juga dipilih. Saya bisa bayangkan, saudaraku, kalau 1000 orang
dipanggil untuk mendengarkan hasil pengumuman di sebuah perusahaan, ya, di mana kita begitu menginginkan supaya diterima di perusahaan itu. Langkah kaki kita dari rumah begitu senang, oh saya dipanggil, berarti ada kemungkinan saya bekerja di perusahaan itu. Tapi ketika nama kita tidak disebutkan, artinya kita cuma dipanggil tapi tidak dipilih, nama kita tidak disebutkan, betapa kecewanya. Kita pulang dengan kehampaan, kita pulang dengan kesedihan. Ini persoalan pekerjaan, kita masih bisa melangkah pulang meratapi sedih kita. Tapi kalau soal pengadilan Tuhan, saudaraku, ketika kita tidak dipilih, berarti hanya ada penderitaan. Tidak ada lagi persiapan yang bisa kita bangun untuk supaya dipilih. Hanya ada satu kali proses pemanggilan, proses pemilihan. Hanya ada satu kali dalam hidup ini. Kita tidak bisa bilang, oh ya, kalau begitu saya mau tahun depan lagi Tuhan ikut dalam pemanggilan ini. Mudah-mudahan tahun depan saya sudah lebih baik dipilih. Tidak. Kalau sudah gagal dalam pemilihan, karena orang ada di pengadilan Tuhan cuma satu kali, saudaraku. Ketika dia mati, dia diadili. Upahnya tinggal dua, kehidupan kekal atau kematian yang abadi. Jadi mari khotbah kita yang kemarin katakan, ya, nikmati hidup ini, menderita sekalipun, tetap bertahan dengan iman. Amin. Karena kita mau keluar dari derita itu pun dengan kekuatan kita yang luar biasa, dengan hal-hal yang spektakuler yang kita lakukan, kita tetap menderita, saudaraku. Kenapa? Karena hidup kita dunia, konteksnya dunia, konteksnya dunia. Jangan lupakan itu. Makanya ada bahasa orang bijak mengatakan, pahamilah hidup dalam kekuatan spiritual dan dalam kekuatan nurani. Artinya, milikilah kepekaan nurani dan kepekaan iman. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara juga saya memiliki kepekaan iman dan kepekaan nurani, saya yakin kita sangat selalu ingin dekat dengan Allah. Orang yang punya kepekaan iman, dia selalu mencari Allah. Orang yang punya kepekaan nurani, tidak pernah dia berbuat jahat dengan orang lain. Tidak pernah. Dia akan selalu menjadi orang yang baik. Dia punya belas rasa. Dia selalu care dan peduli dengan orang lain. Saya pikir ini baik, saudaraku. Saya pikir ini baik. Mari, kita sudah akan meninggalkan 2020. Tidak terasakan, saudaraku. Kita hendak melangkah menuju akhir 2020 untuk masuk 2021. Mari di sisa waktu yang sedikit di 2020 ini, betul-betul kita prepare kembali hidup kita, iman kita, pikiran kita, perasaan kita, tutur kata, perbuatan kita, supaya ketika kita ada di penghujung 2020, kita layak masuk di awal tahun 2021 dan menjalin sampai akhir, tetap setia kepada Allah. Maka upahnya adalah sorga. Selamat membuktikan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu kembali di pagi ini, yang mengajarkan kepada kami betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami selalu bagaimana berusaha untuk mencari Engkau, mengandalkan Engkau, agar dalam kami menjalani hidup ini Tuhan, kami terus selalu berada di jalan-Mu. Maka dengan demikian di akhir perjalanan hidup kami akan menjadi orang-orang yang Engkau tetapkan untuk dipilih menjadi orang-orang yang layak masuk ke dalam kerajaan sorga-Mu. Tolong berkati kami terus Tuhan, pribadi kami, rumah tangga kami, keluarga kami, dan segala apa yang ada di sekitar kami, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, Immanuel, haleluya, amin.